Pada akhir tahun 1944, Amerika hampir kembali ke Filipina. Selama lebih dari 2 tahun, Amerika secara bertahap merebut kembali pulau-pulau di Pasifik yang diduduki oleh Jepang. Karena itu, mereka perlahan-lahan mendekati Filipina. Filipina sangat penting bagi Jepang karena merupakan jalur utama bagi kapal dan pasokan mereka. Di sinilah bahan-bahan untuk perang dan minyak dari Asia Tenggara lewat. Jika Amerika berhasil merebut kembali Filipina, salah satu jalur suplai terpenting Jepang akan terputus. Sekarang, apa sebenarnya yang terjadi? Ayo, mari kita cari tahu. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu dan tolong subscribe juga channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para content creator. Jadi, mari kita mulai. Sementara para pejabat Amerika sedang membahas kemana serangan berikutnya, ada satu orang yang sudah punya keinginan yang jelas. Dan dia adalah Jenderal Douglas MacArthur. Dia percaya bahwa sudah waktunya untuk kembali ke Filipina. Pada tahun 1942, dia terpaksa meninggalkan Filipina saat pasukan Jepang dengan cepat maju. Sebelum dia pergi, dia berjanji akan kembali. Dan dia memang menepati janjinya itu. Rencananya yang pertama adalah memulai dari Mindanao lalu pindah ke Leyte. Bagi MacArthur, Leyte sangat penting karena jika Amerika berhasil merebutnya, mereka akan lebih mudah merebut kembali bagian lain dari Filipina, termasuk Manila. Sementara rencana sedang dibuat, kapal induk Amerika membantu menghancurkan pertahanan Jepang. Di bawah kepemimpinan Laksamana William Halsey, Task Force 38 melakukan serangan udara besar-besaran di berbagai tempat. Ratusan pesawat Jepang berhasil dihancurkan. Karena hal ini, Amerika menyadari bahwa pertahanan Jepang di sekitar Filipina lebih lemah dari yang mereka perkirakan. Karena hasil yang baik, Halsey menyarankan agar tidak perlu menunggu sampai Desember untuk menyerang Leyte. Akan lebih baik jika dilakukan lebih awal. Para pemimpin militer utama Amerika setuju, namun ada konsekuensi dari terburu-buru ini. Tidak semua persiapan selesai sepenuhnya. Prajurit yang akan menyerang Leyte akan dilindungi oleh armada ke-7. Namun, banyak kapal tempur mereka adalah kapal tua. Pada saat yang sama, musim badai besar di Pasifik juga semakin dekat. Jika cuaca memburuk, akan sulit menggunakan pangkalan udara di darat. Karena itu, MacArthur menegaskan agar kapal induk Halsey tetap berada di dekatnya untuk memberikan dukungan tambahan dari udara. Laksamana Custer Nimitz pun setuju, tetapi dia masih punya satu perintah lagi untuk Halsey. Jika ada kesempatan untuk menghancurkan sebagian besar Angkatan Laut Jepang, itu harus menjadi prioritas utama. Singkatnya, jika Halsey melihat armada utama Jepang, dia boleh meninggalkan tugas lainnya dan memfokuskan seluruh kekuatannya untuk menghancurkannya. Sebenarnya, MacArthur tidak mengetahui perintah ini, dan nantinya detail itu akan menjadi sangat penting. Sementara itu, Jepang juga bersiap untuk serangan Amerika yang mereka perkirakan. Mereka menyebut rencana mereka sebagai Show 1 atau Victory 1. Namun bahkan beberapa pejabat Jepang tidak terlalu percaya dengan rencana ini. Pada titik ini dalam perang, Jepang telah kehilangan banyak kapal, pesawat, dan pilot berpengalaman. Kekuatan mereka sudah jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun awal perang. Namun mereka masih memiliki beberapa kapal perang yang sangat kuat, termasuk diantaranya Yamato dan Musashi, yang merupakan salah satu kapal tempur terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah. Mereka juga memiliki kapal perusak yang mampu meluncurkan serangan torpedo jarak jauh. Tapi meskipun mereka memiliki kapal-kapal ini, Amerika tetap lebih kuat. Mereka memiliki lebih banyak kapal induk, lebih banyak pesawat, lebih banyak pilot terlatih, dan lebih banyak persediaan. Dan Jepang masih punya satu masalah lagi. Angkatan laut dan angkatan darat mereka tidak selalu sejalan. Seringkali mereka membuat rencana yang terpisah meskipun musuh mereka sama. Karena hal ini, koordinasi operasi mereka menjadi lebih sulit. Sementara Jepang mempelajari kemana Amerika akan menyerang selanjutnya, mereka bersiap untuk berbagai kemungkinan target. Salah satunya adalah Filipina, yang lainnya adalah Formosa, yang sekarang dikenal sebagai Taiwan. Karena mereka juga kekurangan bahan bakar, armada besar mereka tidak bisa berlayar begitu saja. Mereka harus memastikan terlebih dahulu kemana Amerika benar-benar akan menyerang sebelum mereka bertindak. Artinya, meskipun serangan Amerika sudah dimulai, butuh beberapa hari lagi sebelum armada utama Jepang bisa tiba. Para pejabat Jepang mengetahui hal ini, namun mereka masih berharap bisa menemukan kesempatan untuk menyerang kapal-kapal Amerika. Pada bulan Oktober, Komandan Jepang Laksamana Suemo Toyoda sudah yakin bahwa Leyte akan menjadi target. Jadi, dia membagi armada mereka menjadi 3 kekuatan utama.
Yang terkuat adalah pasukan Wakil Laksamana Takeo Kurita. Ini termasuk kapal perang raksasa Jepang. Mereka berencana melewati Selat San Bernardino dan menyerang Teluk Leyte dari utara. Pada saat yang sama, ada kekuatan lain yang akan masuk dari selatan. Ada juga kelompok kapal terpisah yang akan mendukung mereka. Sementara itu, kapal induk Jepang yang tersisa di bawah Wakil Laksamana Jisaburo Ozawa memiliki tugas yang berbeda. Mereka tidak diharapkan untuk menang dalam pertempuran langsung. Sebaliknya, mereka akan digunakan sebagai umpan. Tujuannya adalah untuk menarik kapal induk Amerika agar armada utama Jepang memiliki kesempatan untuk menyelinap masuk. Rencana ini sangat rumit, dan agar berhasil, semua gerakan pasukan harus benar-benar sinkron. Masalahnya, rencana serupa sudah beberapa kali gagal di masa lalu. Jadi meskipun banyak pejabat Jepang yang mengikuti perintah, banyak juga yang meragukan apakah ini benar-benar akan berhasil. Sekarang, saat serangan Amerika ke Leyte semakin dekat, armada Jepang juga mulai bergerak. Laksamana Suemo Toyoda memerintahkan untuk memulai rencana So-1. Tujuannya sederhana, menghancurkan kapal-kapal Amerika sebelum mereka benar-benar bisa memperkuat pasukan di Leyte. Namun Jepang segera mengalami masalah. Di atas kertas, kapal-kapal mereka seharusnya bisa sampai ke Teluk Leyte dalam beberapa hari. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Pengisian bahan bakar beberapa kapal mereka tertunda. Di Brunei, ada juga kapal selam yang harus bersiap sebelum bisa ikut dalam operasi. Yang lebih menyedihkan lagi, mereka sangat kekurangan pilot berpengalaman. Ada pilot baru yang belum terlalu terlatih untuk mendaratkan pesawat di kapal induk. Karena itu, beberapa pesawat harus dipindahkan menggunakan crane agar bisa dimuat ke kapal induk. Semakin lama, jadwal mereka semakin tertunda. Laksamana Madya Takeo Kurita membagi pasukannya ke dalam beberapa kelompok. Mereka berencana menyerang Leyte dari berbagai arah. Mereka berharap Amerika akan bingung dan mereka mendapat kesempatan untuk lolos. Namun banyak perwira Kurita yang tidak yakin. Rencana awal mereka adalah menyerang pada malam hari. Disitulah mereka lebih terlatih, disitulah mereka lebih nyaman. Namun karena adanya keterlambatan, kemungkinan besar mereka akan bertempur pada siang hari. Ini lebih berbahaya karena pesawat Amerika lebih mudah melihat kapal-kapal mereka. Kurita tahu situasinya sulit. Jadi sebelum mereka berangkat, dia mencoba membangkitkan semangat anak buahnya. Dia mengatakan bahwa kadang-kadang dalam perang, keajaiban bisa terjadi. Dia berharap mungkin inilah kesempatan Jepang. Setelah itu, armadanya melanjutkan pelayaran menuju Filipina. Untuk menghemat bahan bakar, mereka melewati Palawan Passage. Namun, rute ini berbahaya. Tempat ini dikenal sebagai daerah di mana kapal selam Amerika sering berpatroli. Dan itulah yang terjadi. Pada tanggal 23 Oktober, 2 kapal selam Amerika menemukan armada Kurita. Mereka segera menyerang. 2 kapal penjelajah berat Jepang tenggelam. Salah satunya adalah kapal komando Kurita. 1 lagi kapal penjelajah mengalami kerusakan parah. Ini merupakan pukulan besar bagi Jepang. Namun saat itu terjadi, mereka juga meraih 1 kemenangan. Pesawat-pesawat Jepang yang tersisa dari Formosa dipindahkan ke Filipina untuk membantu operasi. Mereka tidak dapat melancarkan banyak serangan. Namun, sebuah bom mengenai kapal induk USS Princeton. Bom itu menembus ke dalam kapal dan meledak di hanggar. Ledakan berikutnya pun terjadi. Saat kapal-kapal lain mencoba memadamkan api, situasinya justru semakin memburuk. Tak lama kemudian, gudang torpedo Princeton meledak. Ledakannya sangat dahsyat. Ratusan pelaut Amerika tewas atau terluka. Kapal induk itu tidak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya, kapal itu ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Amerika sendiri agar tidak jatuh ke tangan musuh. Ini adalah salah satu kemenangan terbesar Jepang pada hari-hari itu. Namun hal itu tidak mengubah situasi secara keseluruhan. Amerika masih memiliki lebih banyak kapal dan pesawat. Sementara itu, Task Force 38 milik Laksamana Halsey tersebar di berbagai tempat. Beberapa kelompok berada jauh dari pertempuran utama. Karena hal ini, seluruh kekuatan Amerika tidak bisa segera berkumpul. Ketika armada Kurita memasuki Laut Sibuyan, hanya 1 kelompok tugas yang langsung mengetahui, yang menghadangnya. Meskipun ini bukan kelompok terkuat Amerika, mereka langsung melancarkan serangan udara. Salah satu target utama mereka adalah kapal perang raksasa Musashi. Kapal ini sama seperti Yamato. Ini adalah salah satu kapal perang terbesar dan terkuat yang pernah dibuat Jepang. Selanjutnya, pesawat-pesawat Amerika datang. Mereka membom Musashi. Kapal itu juga terkena banyak torpedo. Perlahan-lahan kapal itu dipenuhi air. Tapi Musashi sangat kuat.
Setiap kali diserang, kapal itu tetap terus melawan. Musashi menembaki pesawat-pesawat Amerika dengan banyak sekali senjata anti pesawat. Namun seiring waktu, kerusakan semakin parah. Akhirnya kapal itu terpaksa mundur. Tapi pesawat-pesawat Amerika masih terus menyerang. Mereka terus mengikuti dan menyerangnya. Saat malam tiba, lebih dari selusin bom dan lebih dari 10 torpedo telah menghantam Musashi. Kapal itu sudah tidak mampu bertahan lagi. Perlahan-lahan kapal itu tenggelam ke laut. Bersamanya, sekitar 1.000 awak kapal ikut tenggelam. Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi Jepang. Yang lebih mengejutkan lagi, selama seluruh masa dinas Musashi dalam perang, kapal ini tidak pernah sekalipun menembakkan meriam utamanya ke kapal musuh. Setelah Musashi tenggelam, Kurita mundur sementara. Ketika para pilot Amerika melihat hal itu, mereka mengira Kurita benar-benar mundur. Mereka pikir ancamannya sudah berakhir. Tapi mereka salah. Beberapa jam kemudian, Kurita kembali melanjutkan pelayaran menuju Leyte. Kebanyakan orang Amerika tidak menyadari hal ini. Sementara pertempuran di Laut Shibuyan sedang berlangsung, satu pertempuran besar lainnya mulai terjadi di selatan. Pasukan Laksamana Shoji Nishimura sedang mendekati Selat Surigao. Namun mereka ditemukan oleh pesawat-pesawat Amerika sebelum mereka tiba. Karena itu, armada ke-7 memiliki cukup waktu untuk bersiap-siap. Laksamana muda Jesse Oldendorf menempatkan kapalnya. Mereka berada di posisi yang sempurna untuk melakukan penyergapan. Ini seperti jebakan di laut. Mereka membiarkan Jepang mendekat sebelum menyerang. Kapal perusak Amerika yang pertama maju menyerang. Mereka meluncurkan torpedo. 2 kapal perusak Jepang tenggelam. Kapal tempur Fuso juga terkena. Setelah itu, pertempuran antara kapal-kapal besar pun dimulai. Ini adalah terakhir kalinya dalam sejarah kapal perang saling berhadapan dalam pertempuran tradisional menggunakan meriam besar mereka. Namun dengan cepat menjadi jelas siapa yang unggul. Amerika memiliki lebih banyak kapal. Posisi mereka juga lebih baik. Kapal-kapal Jepang selanjutnya terkena serangan. Pada akhirnya, kapal tempur Yamashiro juga tenggelam. Hampir seluruh pasukan Nishimura musnah. Awalnya, tampaknya Laksamana Shima akan datang untuk membantu. Namun ketika dia melihat apa yang terjadi, dia memutuskan untuk mundur. Dia tidak mau mempertaruhkan kapal-kapal yang tersisa dalam pertempuran yang hampir selesai. Pada titik ini, satu masalah besar lainnya sedang mendekat bagi Amerika. Sekitar pukul 4 sore pada tanggal 24 Oktober, gugus tugas 38 menemukan kapal induk milik Laksamana Ozawa. Dan disinilah Laksamana Halsey akan menghadapi salah satu keputusan terpenting dalam seluruh pertempuran. Pada tanggal 25 Oktober 1944, sebuah kesalahan besar hampir menyebabkan bencana di pihak Amerika. Laksamana William Halsey memiliki 2 pilihan. Dia bisa menjaga Selat San Bernardino untuk menghadang armada Laksamana Kurita. Atau dia bisa mengejar kapal induk Jepang di utara. Masalahnya, dia memilih opsi kedua. Dia membawa hampir seluruh kekuatan Task Force 38 untuk mengejar kapal induk Jepang. Bagi Halsey, inilah kesempatan untuk sepenuhnya menghancurkan kekuatan kapal induk Jepang yang tersisa. Yang tidak dia ketahui, inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang. Kapal induk milik Laksamana Ozawa berfungsi sebagai umpan. Ancaman sebenarnya adalah armada milik Kurita yang semakin mendekat ke Leyte. Karena komunikasi yang kacau, armada ke-7 tidak segera mengetahui apa yang terjadi. Laksamana Thomas Kinkaid mengira bahwa Halsey masih memiliki kapal yang menjaga Selat San Bernardino. Ternyata tidak ada lagi. Kurita sudah berhasil lolos dan langsung menuju kapal-kapal Amerika di dekat Samar. Pada pukul 6 pagi, armada Kurita melihat Tavi 3 itu adalah kelompok kecil kapal induk pengawal, kapal perusak, dan kapal pengawal milik Amerika. Kapal-kapal ini tidak dibuat untuk melawan kapal tempur besar. Kapal-kapal ini dibuat untuk memberikan dukungan kepada tentara yang berada di darat. Ketika kedua pihak saling melihat, mereka sama-sama terkejut. Orang Amerika tidak menyangka ada kapal besar Jepang di daerah itu. Kurita juga tidak menyangka bahwa kekuatan yang akan dihadapinya sekecil itu. Hanya dalam beberapa menit, baku tembak pun dimulai. Dari jarak yang jauh, kapal tempur Jepang mulai menyerang kapal-kapal Amerika, termasuk diantaranya Yamato, kapal tempur terbesar di dunia pada saat itu. Pelurunya sangat besar. Bahkan jika tidak mengenai langsung, peluru itu tetap bisa merusak kapal ketika meledak di air dekat target. Laksamana muda Clifton Sprague, komandan TV3, segera bertindak. Dia tahu mereka tidak akan bisa menang dalam pertempuran langsung. Jadi hal pertama yang dia lakukan adalah menjauhkan kapal induknya.
Pada saat yang sama, dia memerintahkan untuk menerbangkan semua pesawat, bahkan beberapa di antaranya kekurangan senjata. Bahkan beberapa di antaranya hampir kehabisan peluru. Yang penting mereka bisa mengganggu musuh. Kapal-kapal Amerika juga melepaskan asap tebal. Karena cuaca lembab, asapnya lama menghilang. Ini membantu membuat Jepang kesulitan melihat target mereka. Sementara kapal induk mundur, 3 kapal perusak Amerika melakukan langkah yang hampir putus asa. Mereka langsung menyerbu kapal-kapal Jepang yang lebih besar. Hampir seperti perahu kecil yang mengejar raksasa. Mereka tahu peluang mereka untuk selamat sangat kecil. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka harus membeli waktu untuk kapal induk di belakang mereka. Mereka meluncurkan torpedo. Salah satunya mengenai sebuah kapal penjelajah Jepang dan membuatnya berhenti bertempur. Namun, sebagai gantinya, mereka mengalami kerusakan parah. Selanjutnya, mereka ditembaki oleh kapal tempur dan kapal penjelajah Jepang. Salah satu kapal Amerika yang paling berani bertempur adalah USS Johnston. Kapal ini terus menyerang berulang kali, meskipun musuh jauh lebih besar. Pada akhirnya, kapal ini juga tenggelam. Hal yang sama juga dialami oleh USS Howell setelah terkena begitu banyak peluru. Sementara semua ini terjadi, pesawat-pesawat Amerika terus melakukan serangan. Banyak dari mereka sudah tidak punya bom yang tepat. Beberapa bahkan sudah tidak punya torpedo, tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus-menerus menyerang untuk mengacaukan kapal-kapal Jepang. Karena hal ini, orang-orang Jepang terpaksa bermanuver dan mengubah arah. Secara perlahan, beberapa kapal penjelajah mereka mulai rusak. Secara perlahan juga beberapa kapal penjelajah rusak. Di tengah kekacauan, Kurita salah paham. Dia mengira bahwa yang dia lawan adalah kapal induk armada besar milik Amerika. Dia juga mengira bahwa masih banyak lagi pasukan Amerika yang akan datang. Karena hal ini, dia mulai ragu-ragu. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar pula kebingungan yang terjadi. Beberapa kapalnya sudah hilang. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar pula kebingungan yang terjadi. Beberapa kapalnya sudah hilang, beberapa kapal penjelajahnya rusak, dan dia masih belum bisa melihat seluruh situasi. Setelah pertempuran berlangsung lama, dia membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Dia memerintahkan armadanya untuk mundur. Alih-alih melanjutkan serangan ke Leyte, dia kembali ke arah Selat San Bernardino. Bagi Amerika, ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Jika Kurita melanjutkan serangannya, dia bisa saja mencapai kapal-kapal transportasi dan kapal-kapal suplai di Leyte. Dan mungkin kerusakan pada operasi Amerika akan jauh lebih besar. Namun meskipun armada utama Jepang sudah mundur, bahaya belum berakhir. Hanya beberapa jam kemudian, jenis serangan baru menghantam kapal-kapal Amerika. Inilah penggunaan kamikaze secara besar-besaran yang pertama kali. Kata kamikaze berarti angin ilahi atau angin suci. Dengan cara ini, pilot sengaja menabrakkan pesawatnya ke kapal musuh. Dulu, ada pilot yang melakukan ini secara sukarela ketika mereka sudah tidak punya harapan untuk kembali. Namun pada akhir tahun 1944, Jepang menjadikannya sebagai taktik perang resmi. Alasannya sederhana, mereka sangat kekurangan pilot terampil, pesawat modern, dan bahan bakar yang cukup. Para komandan mereka tahu bahwa sulit untuk menghentikan kemajuan Amerika. Jadi mereka percaya bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh sebuah pesawat yang menabrak langsung ke target akan lebih besar daripada serangan biasa. Di Leyte, operasi kamikaze besar-besaran pertama pun dimulai dan langsung menimbulkan kerusakan. Salah satu yang terkena adalah USS Saint Louis. Setelah terkena serangan kamikaze, kapal itu meledak dan akhirnya tenggelam. Orang-orang Amerika terkejut dengan taktik baru ini, dan bagi Jepang, ini baru permulaan. Dalam beberapa bulan berikutnya, serangan kamikaze semakin sering terjadi seiring pasukan Amerika semakin mendekati Jepang. Sekilas, kamikaze tampak sangat berbahaya. Dan memang benar, banyak kapal Amerika yang rusak karena hal ini. Beberapa di antaranya bahkan tenggelam. Namun seiring berjalannya perang, Amerika belajar bagaimana melawannya. Salah satu senjata terpenting mereka adalah sistem anti pesawat yang lebih modern. Dulu para tentara harus menebak kapan peluru mereka akan meledak di udara. Tapi kemudian mereka menggunakan jenis sekering baru. Sekering ini mampu mendeteksi ketika sebuah pesawat sudah mendekat. Ketika target sudah cukup dekat, peluru itu akan meledak secara otomatis. Karena itu mereka jadi lebih mudah mengenai pesawat yang mendekat. Namun ini bukan alasan terpenting. Radar tetap lebih penting. Dengan radar, orang Amerika bisa mengetahui jika ada pesawat yang mendekat, bahkan saat masih jauh. Jika mereka melihat musuh lebih awal,
mereka bisa segera mengirimkan pesawat tempur untuk mencegatnya. Dan jika sebuah kamikaze berhasil dicegat saat masih jauh dari target, kemungkinannya sangat kecil untuk bisa mencapai kapal. Singkatnya, semakin awal mereka melihat musuh, semakin besar kemungkinan serangan itu gagal. Karena hal ini, efektivitas kamikaze pun perlahan menurun. Namun, masih banyak kapal yang terkena serangan. Namun itu tidak cukup untuk mengubah jalannya perang. Seringkali kapal induk besar justru tidak terkena serangan. Lebih sering kapal perusak dan kapal-kapal kecil lainnya yang terkena serangan. Hal ini karena merekalah yang pertama kali ditemui oleh para pilot Jepang. Mereka juga yang sering memiliki radar yang memperingatkan armada utama. Karena itu, merekalah yang menjadi target pertama. Menjelang akhir perang, ribuan pilot Jepang telah dikirim dalam misi kamikaze. Mereka menghancurkan banyak kapal, tetapi mereka juga menyebabkan banyak korban di pihak Amerika. Namun, mereka tidak dapat menghentikan pasukan sekutu mendekati Jepang. Pada akhirnya, kamikaze tidak mengubah hasil perang. Sementara itu, para sejarawan masih membahas keputusan Laksamana Takeo Kurita hingga sekarang. Banyak yang bertanya, mengapa dia mundur? Mengapa dia tidak melanjutkan masuk ke Teluk Leyte? Ada beberapa yang percaya bahwa sebenarnya dia bisa saja mencapai kapal-kapal Amerika dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Namun, ada juga pandangan lain. Pada saat itu, anak buahnya sudah sangat kelelahan. Dia juga sudah kehilangan beberapa kapal. Banyak kapal lainnya yang juga rusak. Dia juga tidak mengetahui situasi sepenuhnya di sekitarnya. Dia mengira dirinya masih dikepung oleh kekuatan Amerika yang lebih besar. Dia juga berpikir masih banyak kapal induk yang menunggunya. Selain itu, dia juga kekurangan bahan bakar. Dan meskipun dia berhasil masuk ke Teluk Leyte, kemungkinan target pentingnya sudah pergi. Karena itu, dia memilih untuk mundur. Hingga sekarang, ini tetap menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah peperangan laut. Sementara Kurita mundur, pertempuran lain mulai terjadi di utara. Di sana, kapal induk milik Laksamana Ozawa sedang menunggu. Ini adalah kapal induk yang sengaja dijadikan umpan untuk menarik Halsey menjauh dari Leyte. Dan pada titik ini, mereka telah berhasil menjalankan misi mereka. Mereka berhasil menarik kekuatan utama Amerika menjauh. Tapi ada harganya. Sekarang, merekalah yang akan menjadi target. Pada dini hari tanggal 25 Oktober, serangan besar-besaran Amerika terhadap armada Ozawa pun dimulai. Selanjutnya, pesawat-pesawat lepas landas dari kapal induk Amerika. Sementara itu, pesawat Jepang yang tersisa sudah sangat sedikit. Faktanya, hanya beberapa saja yang berhasil mereka kirim untuk bertahan. Mereka sudah tidak seperti kekuatan kapal induk Jepang yang dulu sangat kuat. Pada awal perang, salah satu target utama Amerika adalah Zuikaku. Kapal ini sangat penting karena merupakan salah satu dari sedikit kapal induk yang tersisa yang ikut serta dalam serangan ke Pearl Harbor pada tahun 1941. Setelah itu, kapal ini terkena bom dan torpedo. Lambung kapal ini perlahan-lahan semakin miring seiring air masuk ke dalamnya. Ketika kapten melihat bahwa kapal itu sudah tidak ada harapan lagi, dia memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan kapal. Tak lama kemudian, Zuikaku pun tenggelam. Bersamaan dengan itu, kapal induk Jepang lainnya juga tenggelam. Dalam satu hari saja, hampir seluruh kekuatan kapal induk Jepang yang tersisa musnah. Ini merupakan pukulan yang sangat besar. Karena meskipun mereka masih memiliki beberapa kapal induk di atas kertas, hampir tidak ada lagi pesawat dan pilot berpengalaman yang cukup untuk menggunakan kapal-kapal itu sebagai senjata yang sesungguhnya. Namun demikian, Halsey belum sepenuhnya menghancurkan seluruh armada Jepang. Sementara dia sibuk di utara, Kurita terus berhasil menjauh. Ketika armada ke-7 meminta bantuan dari selatan, sudah terlambat untuk mengejar kekuatan utama Jepang. Pada akhirnya, ada kapal Jepang yang berhasil melarikan diri, namun hasilnya sudah jelas. Kemampuan Jepang untuk melakukan operasi besar di laut perlahan-lahan menghilang. Dan setelah pertempuran Teluk Leyte, Angkatan Laut Jepang tidak pernah bisa bangkit lagi sebagai kekuatan utama dalam perang. Pada akhir pertempuran di Cape Engganyo, pertempuran laut terbesar dalam sejarah perlahan mulai mereda. Inilah pertempuran Teluk Leyte. Hingga saat ini, masih banyak sejarawan yang berdebat tentang di mana tepatnya pertempuran itu dimulai dan berakhir. Hal ini karena banyak pertempuran terjadi secara bersamaan di berbagai bagian Filipina. Ada pertempuran di laut, ada pertempuran di udara, dan ada juga pertempuran di darat di Leyte. Tapi satu hal yang jelas, kerugian Jepang sangat besar. Ribuan tentara dan pelaut mereka tewas. Mereka juga kehilangan banyak kapal yang tidak akan pernah bisa digantikan. Di pihak Amerika, mereka juga mengalami kerugian besar. Banyak kapal yang rusak, banyak juga tentara yang tewas dan terluka.
Namun secara keseluruhan, kerugian Jepang tetap lebih besar. Sekilas hasilnya sangat jelas, Amerika menang. Namun seiring berjalannya waktu, ada satu pertanyaan yang terus muncul. Apakah mereka sebenarnya bisa melakukan lebih banyak lagi? Banyak kritikus menuding Laksamana William Halsey. Menurut mereka, dia jatuh ke dalam perangkap Jepang. Sementara dia mengejar kapal induk milik Ozawa di utara, armada milik Kurita justru berhasil lolos di Selat San Bernardino. Jika saja dia meninggalkan pasukan yang lebih besar untuk menjaga daerah itu, mungkin Kurita tidak akan bisa mendekat ke Samar. Ada juga yang mengatakan bahwa dia terlalu mementingkan penghancuran kapal induk Jepang daripada perlindungan Teluk Leyte. Namun, ada juga sudut pandang lain. Menurut para pendukung Halsey, mudah untuk menilai sebuah keputusan ketika kita sudah tahu apa yang terjadi setelah pertempuran. Pada saat itu, informasi yang ada di hadapannya berbeda. Yang dia tahu, armada Kurita sudah mengalami kerusakan parah. Dia mengira armada itu sudah bukan ancaman besar lagi. Sementara itu, kapal induk Jepang masih dianggap sebagai target yang sangat berbahaya. Selain itu, dia juga mendapat perintah untuk memprioritaskan kapal induk musuh. Ketika kapal-kapal itu terlihat, Amerika menghadapi masalah lain pada saat itu. Struktur komando mereka sedang kacau. Tidak selalu jelas siapa yang harus berkomunikasi dengan siapa. Ada kalanya informasi sampai dengan lambat. Dan ada juga saat-saat di mana para komandan memiliki pemahaman yang berbeda tentang situasi. Jadi meskipun Amerika menang, pertempuran ini juga menunjukkan beberapa kelemahan dalam sistem mereka. Meskipun begitu, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kemenangan besar bagi Amerika. Bahkan beberapa pejabat Jepang pun mengakui bahwa mereka kalah telak. Dan sebenarnya, banyak dari komandan mereka yang sudah tidak percaya bahwa rencana Show 1 akan berhasil bahkan sebelum dimulai. Amerika sudah terlalu unggul, mereka punya lebih banyak kapal, mereka punya lebih banyak pesawat, mereka punya lebih banyak pilot berpengalaman, dan kemampuan mereka untuk mendapatkan suplai dan peralatan baru jauh lebih kuat. Bahkan jika rencana Jepang berjalan sempurna, banyak sejarawan yang percaya bahwa peluang mereka untuk menang tetap sangat kecil. Masalah besar lainnya adalah tujuan utama mereka. Mereka ingin mencegah Amerika menyerang Leyte. Namun saat armada mereka tiba, Amerika sudah menurunkan banyak tentara dan perlengkapan. Semuanya sudah terlambat. Meskipun mereka berhasil masuk ke Teluk Leyte, mereka akan kesulitan mengubah situasi di darat. Inilah alasan mengapa banyak ahli percaya bahwa hampir mustahil bagi Jepang untuk mencapai tujuannya pada titik itu dalam perang. Dan setelah Teluk Leyte, situasi mereka semakin memburuk. Bahkan sebelum perang benar-benar berakhir, tulang punggung Angkatan Laut Jepang hampir hancur. Mereka kehilangan banyak kapal tempur, mereka kehilangan kapal induk, dan yang paling penting, mereka kehilangan personel terampil yang tidak mudah digantikan. Sejak saat itu, Jepang tidak pernah lagi mampu melakukan operasi angkatan laut besar seperti sebelumnya. Namun ini tidak berarti bahwa pertempuran untuk Filipina telah berakhir. Tentara Amerika dan Filipina perlahan-lahan maju melawan pasukan Jepang. Bagi Jenderal Douglas MacArthur, ini adalah awal dari pemenuhan janjinya. Janji yang dia ucapkan pada tahun 1942. Aku akan kembali. Namun merebut kembali seluruh Filipina tidak akan mudah. Masih akan ada berbulan-bulan pertempuran sengit, masih banyak nyawa yang hilang, dan masih banyak kota yang akan hancur sebelum perang benar-benar berakhir. Sementara itu di sisi lain dunia, kejatuhan Nazi Jerman di Eropa juga semakin dekat. Saat pasukan sekutu semakin mendekati Berlin, Amerika juga semakin mendekati wilayah Jepang itu sendiri. Pertempuran Teluk Leyte tidak mengakhiri Perang Dunia Kedua, namun peristiwa ini menunjukkan satu kebenaran penting. Pada titik ini dalam perang, tidak ada lagi pertanyaan apakah Jepang akan menang. Pertanyaannya sekarang hanyalah, berapa lama lagi sebelum perjuangan mereka benar-benar berakhir?